Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mansur Mujahid di sini akan sedikit menjelaskan mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Langsung saja untuk pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu dulu sebelum lahirnya BPRS di Indonesia, masyarakat lebih mengenal yang namanya Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Nah, BPR sendiri menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Nah, dan di dalam Badan Pengkreditan Rakyat yang konvensional ini masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu kita harus bisa membedakan antara BPR syariah dan BPR konvensional. Dan di sini ada beberapa yang membedakan. Yang pertama yaitu aspek dan akad legalitasnya. Jadi di dalam BPR syariah itu menggunakan akad duniawi dan juga ukhrawi. Karena jika hanya menggunakan akad duniawi saja, sering nasabah melanggar kesepakatan atau perjanjian yang sudah dilakukan. Kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, jadi tugas Dewan Pengawas Syariah ini mengawasi apakah BPR syariah sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Kemudian penyelesaian sengketa dalam BPR syariah bisa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun Peradilan Agama. Kemudian bisnis yang dibiayai oleh BPR syariah tidak boleh tidak boleh bisnis-bisnis yang haram, bisnis-bisnis yang dilarang oleh syariah. Kemudian praktik operasional BPR syariah, dia ini menggunakan sistem bagi hasil, jadi tidak menggunakan bunga. Selanjutnya yaitu tujuan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Di sini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, khususnya terutama masyarakat yang golongan ekonominya rendah dan berada pada pedesaan. Kemudian menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Kemudian membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi ini. Selanjutnya apa saja sih yang dilarang di dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di sini disebutkan ada beberapa hal yang dilarang, yakni yang pertama melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayarannya. Kemudian melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang dengan izin Bank Indonesia. Kemudian juga melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali kegiatan sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Selanjutnya kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kegiatan-kegiatan dari BPR syariah itu umumnya sama dengan Bank Umum Syariah,
yaitu menghimpun dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Tapi ada yang membedakan, yaitu Bank BPR Syariah ini tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Misalnya ikut dalam clearing, inkaso, dan menertibkan giro. Sedangkan kegiatan BPR Syariah yang versi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu. Kemudian investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat, yaitu dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Kemudian pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam dan istisna, pembiayaan berdasarkan akad qard, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketiga kegiatannya yaitu menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah. Kemudian memindahkan uang. Kemudian menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.